Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya merasa berbahagia sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semuanya. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan dimudahkan segala urusannya. Perkuliahan kita di mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang sistem dan operasional koperasi syariah. Sebagaimana kita ketahui tentunya kalau saya menyebutkan satu lembaga yang bernama Koperasi Syariah tentunya tidak asing bagi kita semuanya. Seringkali dalam aktivitas sehari-hari kita menjumpai adanya koperasi syariah di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih jauh akan membahas tentang sistem dan operasional koperasi syariah itu sebenarnya seperti apa. Tuh. Baik, yang pertama kita akan mendalami tentang filosofi dasar berkoperasi itu sendiri. Bahwa koperasi sesungguhnya adalah organisasi ekonomi yang memiliki watak, yaitu wataknya adalah watak sosial. Jadi bukan watak untuk mencari profit saja, tetapi sesungguhnya watak dia adalah watak yang bersifat sosial. Yang kedua adalah koperasi merupakan kumpulan orang dan bukanlah kumpulan orang-orang atau kumpulan dari modal orang-orang kaya. Maka koperasi itu sejatinya didirikan atau ada itu bersifat sebagai ekonomi kerakyatan. Jadi bagaimana di koperasi itu bisa berkumpul banyak orang dan orang-orang yang berkumpul membentuk sebuah koperasi, kemudian mereka akan berdaya bersama-sama. Bukanlah kumpulan orang-orang yang memiliki modal banyak, ya. Sehingga kalau kita misalnya flashback kepada syarat pendirian koperasi itu sendiri minimal harus terdiri dari 20 orang. Ya, tentunya syarat pendirian 20 orang ini menunjukkan bahwa koperasi itu sendiri adalah merupakan lembaga keuangan yang terdapat banyak orang yang terlibat di dalamnya, bukan merupakan kumpulan modal-modal dari orang-orang kaya. Yang ketiga adalah koperasi memberi manfaat atau benefit, bukan pendapatan atau profit. Maka kita menyimpulkan bahwa koperasi itu sesungguhnya ingin memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada setiap anggotanya. Jadi manfaat itu tidak harus berupa materi atau keuntungan. Atau mungkin kita kenal di koperasi di akhir masa laporan keuangan disebut dengan sisa hasil usaha. Tetapi sesungguhnya yang bisa diberikan oleh koperasi itu manfaat yang sebetulnya lebih luas, ya, bukan hanya pendapatan itu semata. Kemudian yang keempat adalah koperasi itu bertransaksi kepada anggota, ya, pada anggota. Bukanlah koperasi bertransaksi kepada anggota, tetapi sesungguhnya anggota yang bertransaksi melalui koperasi. Koperasi ini identik, ya, identik dengan istilah dari anggota untuk anggota. Jadi untuk keberlangsungan koperasi tentunya anggota harus berusaha untuk melakukan transaksinya melalui koperasi. Jadi bukanlah koperasi dituntut untuk senantiasa melayani anggota, tetapi bagaimana anggota ini turut aktif, turut serta dalam membesarkan koperasi dengan melakukan transaksi-transaksinya di dalam koperasi. Nah, itulah setidaknya 4 filosofi dasar ketika seseorang berkoperasi dan tidak menutup kemungkinan, ya, kita nanti juga akan menjadi bagian anggota dari koperasi di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian para mahasiswa sekalian, ini adalah karakteristik dari koperasi. Jadi yang pertama, koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama.
Jadi inilah wujud dari ekonomi kerakyatan yang merupakan filosofi pendirian koperasi itu sendiri. Jadi kepentingan ekonomi yang sama, mereka ingin bangkit bersama, mereka ingin berdaya bersama, gitu. Yang kedua adalah anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Maka anggota koperasi, semua anggota koperasi dalam rapat anggota tahunannya, mereka kedudukannya sama, kedudukan sama, memiliki hak suara yang sama. Mereka adalah owner atau pemilik dari koperasi tersebut. Maka sebagai pemilik dan sekaligus merekalah yang juga dituntut secara aktif untuk menggunakan jasa yang ada di koperasi tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Maka dalam hal ini tidak boleh di dalam koperasi itu ada anggota yang sangat mendominasi. Jadi unsur kebersamaan, maju bersama, sejahtera bersama itulah merupakan semangat dari berkoperasi. Dan kemudian yang keempat adalah koperasi membangun dan mengembangkan potensi dan kemajuan usaha anggota. Nah, makanya jikalau ada anggota yang memiliki kemampuan atau anggota yang memiliki potensi, koperasi harus senantiasa siap untuk memberdayakan anggota itu agar dia bisa semakin maju dan mewadahi agar anggota tersebut semakin berkembang usahanya. Kemudian yang kelima, karakteristik koperasi adalah nilai-nilai koperasi yang tentunya sangat mulia, yaitu nilai kemandirian, ya, nilai kesetiakawanan kepada sesama anggota, nilai keadilan yang diwujudkan dengan kedudukan yang sama sebagai anggota, persamaan, kemudian demokrasi dalam pemilihan pengurus maupun pengawas, kemudian rasa tanggung jawab sosial yang tentunya merupakan merupakan nilai-nilai yang harus senantiasa diwujudkan dalam pelaksanaan operasional di koperasi. Baik para mahasiswa sekalian, ini adalah eh, fakta ya bahwa di negara kita terdapat dual sistem ekonomi, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Turunan dari itu semuanya tentunya di lembaga yang sedang kita bahas ini adalah lembaga koperasi, juga memiliki dual sistem, yaitu ada koperasi konvensional dan juga ada koperasi syariah. Yang kita kenal di dalam koperasi konvensional itu kita mengenal adanya kredit dengan pengembalian imbal hasil berupa bunga, ya. Jadi nilai tambah dari uang yang dipinjam itulah yang diperoleh oleh koperasi konvensional sebagai bagian dari keuntungan. Kalau di konvensional itu dikenal dengan bunga, maka di syariah kita mengenal dengan istilah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari pemberian pembiayaan kepada anggota. Jadi kalau di konven kita kenal ada bunga, kalau di syariah identik dengan istilah yang namanya bagi hasil. Sekarang kalau di konvensional itu kita mengenal dalam tataran tataran eh, operasionalnya itu memisahkan antara sektor keuangan dan sektor real. Jadi kalau di konven memberikan pinjaman ya memberikan pinjaman dalam bentuk dana kepada anggota dan anggota wajib untuk mengembalikan dana yang dipinjam itu berikut dengan bunga. Apakah dana yang digunakan itu yang diperoleh itu dimanfaatkan untuk pengembangan sektor real atau tidak, itu bukanlah merupakan tanggung jawab dari koperasi konven untuk melacak atau membuktikannya.
Tetapi lain halnya dengan koperasi syariah, bahwa koperasi syariah itu tidak memisahkan sama sekali antara sektor keuangan dengan sektor real. Ya, hal ini dibuktikan para mahasiswa sekalian dengan berbagai kontrak atau berbagai akad yang terdapat di dalam koperasi syariah. Kalau eh, seorang anggota datang ke koperasi dan mengajukan pembiayaan untuk modal usaha, maka dia akan menggunakan akad yang bernama mudorobah atau musyarakah. Jikalau untuk pembelian barang, akadnya berbeda lagi, yaitu menggunakan akad murabahah atau jual beli. Walaupun untuk aktivitas jasa, maka akan digunakanlah akad yang bernama ijarah. Yang tentunya akad-akad yang bersangkutan itu sangat erat kaitannya dengan sektor real. Tidak bisa seorang anggota datang ke koperasi syariah kemudian meminjam dana tanpa ada kejelasan digunakan untuk apa. Pasti yang ditanya pertama kali adalah digunakan untuk apa dan penggunaan itulah yang nanti erat kaitannya dengan akad yang akan digunakan dalam transaksinya. Baik, berikutnya, sebagaimana tadi kalau ada koperasi yang berbadan hukum konvensional, ada juga yang berbadan hukum syariah. Nah, sekarang pada kasus di lapangan, seringkali kita temukan koperasi-koperasi konvensional itu ingin beralih operasional usahanya menjadi syariah. Nah, apakah bisa? Nah, ini satu pertanyaan menarik yang seringkali juga saya ketika di lapangan menemui beberapa koperasi yang ingin berubah haluan menjadi koperasi syariah yang semula beroperasi dengan sistem konvensional. Nah, tentunya ini menjadi satu peluang yang baik, ya, peluang yang baik karena eh, keinginan yang mulia juga untuk merubah pola akad dan operasional kepada syariah. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah bisa. Nah, terus kata bisa itu bisa ditindaklanjuti dengan cara apa? Yang pertama adalah yang dilakukan koperasi konven tersebut harus melakukan rapat anggota yang di situ nanti bisa diusulkan untuk melakukan perubahan operasional dari konven kepada syariah. Setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat anggota, maka bisa melakukan transisi usaha dari semula konvensional dengan berbasis kepada bunga menjadi berbasis kepada bagi hasil dengan akad-akad yang nanti disesuaikan sesuai dengan syariah. Baik itu akad yang berhubungan dengan simpanannya atau funding yang kita kenal pada umumnya maupun akad yang berhubungan dengan lending atau akad yang berkaitan dengan pembiayaan atau pemberian pinjaman. Kemudian langkah berikutnya setelah penyesuaian-penyesuaian dalam transisi tadi, maka koperasi tersebut melalui para pengurusnya bisa melakukan perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan usahanya beroperasi secara syariah dan ini bisa ditindaklanjuti atau diurus di tingkat di notaris dan nanti dilanjutkan ke dinas koperasi di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah secara total. Ini tentunya eh, harus kita dukung ya, harus kita dukung kalau ada koperasi yang ingin merubah pola operasionalnya dari konvensional menjadi pola yang berbasis kepada syariah. Baik, ini adalah skema untuk transformasi produk ya. Jikalau tadi ada dari konven dia berubah operasional menjadi syariah, bagaimana dengan produknya? Sedangkan di konven itu produknya simpanan mendapatkan bunga. Ya, simpanan itu ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Ada juga simpanan berjangka.
atau kalau di perbankan kita kenal dengan deposito begitu ya. Maka produk di syariah pun sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Jadi transformasi itu perlu dilakukan dari sisi operasional baik di sisi simpanan maupun sisi pembiayaannya. Kalau dari sisi funding atau simpanan penghimpunan, maka dari konven semula bernama simpanan itu bisa dialihkan menjadi simpanan wadiah. Ya. Simpanan wadiah adalah simpanan atau tabungan anggota yang sifatnya titipan kepada koperasi. Dia menitipkan dana sejumlah yang dititipkan kepada koperasi. Nah, simpanan wadiah ini tidak ada bagi hasilnya. Kemudian yang kedua, jikalau berbentuk simpanan berjangka, maka bisa dialihkan produknya menjadi simpanan mudharabah atau simpanan yang nanti anggota bisa mendapatkan bagi hasil atas perputaran usaha yang bersumber dari simpanan mudharabah tersebut. Nah, ini adalah dari sisi fundingnya. Sekarang kita beralih kepada sisi lending, dari sisi penyaluran. Maka kalau sebelumnya di konvensional itu semua lini menggunakan pinjaman, baik itu digunakan untuk modal usaha, digunakan untuk pembelian barang, digunakan untuk aktivitas jasa, maupun digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang tidak berhubungan secara langsung dengan sektor real tadi itu semuanya dipukul rata dengan pinjaman ya dengan mendapatkan imbal hasil berupa bunga. Nah, kalau di syariah transformasinya nanti dipecah ya, dipecah kalau semula pinjaman yang penggunaannya tidak jelas itu bisa masuk kepada akad qard ya, bisa menjadi akad qard. Kalau pembiayaannya itu untuk pembelian barang, maka bisa distatuskan sebagai pembiayaan murabahah. Kalau pembiayaan itu untuk aktivitas lainnya, misalnya seperti untuk modal usaha, bisa distatuskan dengan akad mudharabah atau musyarakah. Kalau untuk jasa, bisa pakai ijarah dan lain sebagainya. Masih banyak akad yang nanti bisa mengakomodir proses transformasi produk dari konvensional menjadi pola syariah. Dan nanti hasil atau imbal hasil dari transformasi itu dirubah dari semula dengan skema bunga menjadi bagi hasil, margin atau ujroh gitu. Baik, sekarang dari sudut pandang, dari sudut sisi kepengurusan, tentunya kalau di koperasi pengurusnya sama ya. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Tetapi di sisi pengawas, kalau di konvensional hanya dikenal ada ketua pengawas dan anggota pengawas, maka di syariah ini ada satu lini organisasi yang harus ada di dalam koperasi syariah yaitu adanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang merupakan kepanjangan tangan dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas untuk mengawasi kesesuaian pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional di dalam koperasi tersebut. Ya. Itu jadi perbedaan yang mencolok dari sisi organisasi kalau di syariah harus ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Baik para mahasiswa sekalian, sekarang kita menginjak pada tataran teknis ya, teknis operasional. Kita akan lebih jauh mengenal sebenarnya kegiatan usaha dari KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah atau USPPS, unit usaha simpan pinjam pola syariah ya. Jadi kegiatannya apa saja? Dua-duanya ini sama antara KPPS dan USPPS. Jadi kegiatan itu kalau dulu kita kenal Koperasi Syariah itu dengan nama Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, maka isi dari Koperasi Syariah sebenarnya sama dengan BMT, yaitu berisi dua lini.
yaitu Baitul Mal di satu sisi dan di sisi yang lain adalah Baitul Tamwil. Baitul Mal adalah sisi sosial yang dioperasikan oleh koperasi syariah yang meliputi penghimpunan zakat maupun penyalurannya, infak, sedekah, dan wakaf di sisi penghimpunan maupun juga penyalurannya. Ini adalah sisi sosial yang tentunya sangat eh, dibutuhkan, sangat penting sekali dalam rangka untuk menjamin bahwa eh, harta yang ada di orang-orang kaya itu bisa tersalur kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau para asnaf yang memerlukan penyaluran atau distribusi dana-dana umat tersebut. Kemudian di sisi lain adalah lini Baitul Tamwil atau lini di mana koperasi syariah melakukan aktivitas bisnisnya. Aktivitas bisnisnya itu meliputi aktivitas simpanan, ya sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ada simpanan anggota berupa simpanan pokok dan simpanan wajib, juga ada simpanan sukarela yang bisa berupa simpanan berjangka maupun produk-produk yang dimunculkan oleh masing-masing koperasi berbagai macam. Kalau kita kenal misalnya beberapa contoh simpanan, ada simpanan Idul Fitri, ada simpanan misalnya walimah, ada simpanan kurban dan lain sebagainya yang tentunya masing-masing koperasi memiliki kreativitas sendiri untuk memunculkan produknya masing-masing. Dan aktivitas berikutnya adalah pemberian pinjaman yang dikenal dengan aktivitas qard, ya, memberikan pinjaman. Kalau pinjaman ini memberikan pinjaman misalnya 1 juta, dikembalikan juga sejumlah 1 juta. Tidak boleh ada tambahan, ya. Kalau aktivitas berikutnya adalah aktivitas pembiayaan. Nah, aktivitas pembiayaan inilah yang merupakan sumber pendapatan utama dari koperasi. Setelah mendapatkan dana penghimpunan dari lini simpanan, kemudian disalurkanlah kepada anggota melalui aktivitas pembiayaan dengan berbagai akadnya tadi. Ada menggunakan akad murabahah, akad mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istisna, dan lain sebagainya. Dan di luar itu juga terdapat aktivitas-aktivitas lain, ya, aktivitas jasa seperti hawalah, wakalah, dan lain sebagainya. Yang dari situlah koperasi syariah akan eh, apa, mendapatkan keuntungan pada lini bisnisnya. Jadi itu kesimpulannya bahwa koperasi syariah ini beroperasi pada dua sisi, satu sisi sosial dan satu sisi adalah lini bisnis. Kemudian ini adalah eh, kegiatan usaha yang merupakan penjelasan yang lebih rinci, rincian dari slide sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini lebih kepada baitu tamwilnya, ya. Baitu tamwil atau lini bisnisnya yang merupakan lini yang terdiri dari simpanan dan pinjaman maupun pembiayaan, ya. Sebagaimana tadi saya jelaskan. Nah, ini lebih rinci kalau kita lihat misalnya di sisi pembiayaan. Ini ada berbagai akad yang bisa digunakan oleh koperasi syariah dalam rangka memberikan layanan pembiayaan kepada anggota. Mulai dari akad misalnya mudorobah, yaitu investasi modal usaha, akad musyarakah, pembiayaan bersama, ya, akad ijarah untuk aktivitas yang bertujuan untuk layanan sewa menyewa, akad ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu persewaan suatu barang di mana nanti di akhir masa persewaan itu akan terjadi perpindahan kepemilikan dari koperasi kepada anggota. Ada juga akad di sini adalah akad murabah atau akad jual beli yang digunakan jikalau anggota datang ke koperasi dan bermaksud untuk membeli suatu barang, maka akad yang tepat digunakan adalah
akad murabahah. Dan selanjutnya adalah akad rohen, ya, akad rohen atau akad gadai yang sudah kita kenal bersama juga bisa dilayani di dalam koperasi syariah. Nah, tentunya selain akad-akad tadi masih ada akad-akad yang lain yang bisa dioperasikan oleh koperasi syariah, yaitu akad salam. Misalnya pre-order ya, yang kita kenal dengan nama pre-order itu juga bisa dilayani dan disebut sebagai akad salam. Akad istisna atau order untuk pengadaan suatu barang yang belum jadi, misalnya pengadaan untuk pembuatan lemari atau pembuatan barang-barang yang memang membutuhkan proses menjadi barang jadi dan siap untuk dipakai. Ada akad pendukung lain, misalnya akad wakalah, ada akad hiwala, ada akad kafalah, dan akad-akad yang lain sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan senantiasa akad-akad ini berkembang seiring dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Ya, kita sesuaikan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, setidaknya dari materi yang saya sampaikan ini, kita semuanya jadi bisa eh, mengetahui dan memahami apa sih sesungguhnya koperasi syariah itu, ya. Bagaimana sih koperasi syariah itu jikalau ingin berubah operasionalnya, bagaimana sih koperasi konvensional jika ingin merubah operasional menjadi syariah, syaratnya bagaimana, tahapannya bagaimana, dan kalaupun sudah menjadi koperasi syariah, ya, atau koperasi syariah itu sendiri, itu operasionalnya bagaimana dari sisi menjalankan simpanannya dengan memberikan bagi hasil kepada anggota maupun menjalankan lini bisnis di sisi pemberian pembiayaan kepada anggota, ya. Itu adalah lini yang tentunya menjadi apa ya, menjadi eh, lini yang memang harus dikuatkan oleh koperasi dari sisi lini bisnis, dan tentunya tidak melupakan sisi malnya, yaitu baitul mal, yaitu sisi sosial dalam rangka untuk menghimpun ziswaf, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Dan ini eh, jadi tidak hanya di lembaga amil zakat atau badan amil zakat saja yang bisa menghimpun ziswaf, tetapi ternyata secara regulasi koperasi syariah pun juga dapat melakukan aktivitas penghimpunan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf sekaligus juga mendistribusikannya. Baik, rekan-rekan, para mahasiswa sekalian yang berbahagia, mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menambah pemahaman Anda dan kita bersama tentang eh, materi kita kali ini, yaitu bertemakan koperasi syariah. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.